Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Shalom. Kirim. Saya undang kita semua untuk konten hari ini. Kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa menuliskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh
di sepanjang hidupku. Caramu telah layakan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Wujud nyata bahwa Tuhan ada. Di saat ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, tentunya semua karena kebaikan Bapa. Berkati kami Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan di Kampung Walal bersama dengan keluarga Wangka jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ikat setiap kuasa yang bukan daripadamu. Biarlah tempat ini di mana kaki kami berdiri, nama Tuhan diberitakan, banyak orang yang akan dimenangkan. Karena ketika kami memuji nama Tuhan, otoritas Allah, Tritunggal Allah ada bersama-sama dengan kami. Kami diberkati, lingkungan kami diberkati, terlebih keluarga Wangka di tempat ini diberkati Bapak. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Baik, dengan apa kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, betapa baiknya Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana aku memuji Tuhan, Hosana, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana aku memuji Tuhan, Hosana, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang
sebagai yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita kemudian dari Allah dengan kasih Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami Asik tuh. percaya bahwa pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bagaikan yang harum bau di hadapan-Mu, kesaksian demi kesaksian sudah Terima kasih. menguatkan iman percaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan saatnya kami akan dilawati dengan kebenaran Amin. Tuhan, buka pikiran kami untuk memahaminya dan mampukan kami
bisa lakukannya dalam kehidupan kita. Bahkan bambu juga supaya saat penyampaian firman Tuhan, Roh Kudus kuasai Amin. bibir mulut dari hambamu supaya ingin disampaikan dari Tuhan sehingga merupakan pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih intervensikan dalam bentuk apapun, kami tolak Dalam semua nama dalam Yesus. nama Yesus. Biar Roh Kudus merakyat tempat ini, kami bebas mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran Tuhan dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sore hari ini terambil dari kitab Injil Mazmur. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jika sudah mendapatkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Diburu dengan Tak Bersalah. Doa Daud. 1, 2, 3. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga pada doaku, dan bibir yang tidak mengampuniku. Daripadamu Lord kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku dalam orang-orang yang berkerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku bersyukur padamu karena engkau menjawab aku. Siapkanlah telingamu padaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Pembacaan firman Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ke-8 yang bercerita tentang doa seorang Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang taat kepada Tuhan, yang mana dalam keadaan Daud dalam keadaan merasa bahwa dia terancam, yang mana Daud setelah membunuh Goliat, Saul dia mengutus orang untuk membunuh Daud. Ketika istrinya tahu bahwa ayahnya ingin membunuh Daud, maka istri Daud menyuruh Daud untuk lari. Jadi dalam keadaan seperti itu, maka Daud pun merasa terancam. Begitupun kadang kita manusia. Dalam suatu masalah, kadang kita juga rasa takut pasti ada. Tetapi Daud hanya berlari kepada Tuhan, yang mana dia bawa dalam doanya. Ayatnya yang pertama, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Ketika kita tahu bahwa Daud ini orang yang taat, ikut perintah Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu dia mengetahui segala persoalan. Tuhan tuh dia mengetahui apa yang Daud alami, tetapi Tuhan mengizinkan Daud mengalami seperti itu karena Tuhan mau menguji isi hati Daud. Seperti ayatnya yang ketiga, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan mulutku. Jadi jangankan Daud, Tuhan juga mengerti akan segala persoalan yang kita hadapi. Tetapi
Tuhan mau lihat bahwa apakah kita ini mau meminta pertolongan buat Tuhan atau tidak. Karena setiap perbuatan kita, setiap isi hati kita Tuhan mengetahuinya. Karena ada di firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum kita lahir, masih dalam kandungan Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah mengetahui dan memperhatikan doa orang percaya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, segala persoalan yang kita alami, segala masalah apapun itu, kita bawa dalam doa. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar kita punya doa, maka Tuhan juga akan turut bekerja dalam kita punya pergumulan. Seperti Daud juga seperti itu. Dalam keadaan yang dia merasa bahwa ada orang yang mau membunuhnya, tetapi dia percaya, dia serahkan buat Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Ayatnya yang keempat, tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Dalam ayat yang keempat ini, Tuhan selalu menunjukkan bukti kasih-Nya yang ajaib. Tuhan memberikan suatu jalan keluar bahwa Daud akan bisa menyelesaikan, dan Daud ada di dalam perlindungan Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Jadi ketika masalah yang kita hadapi, jangan kita selalu merasa sendiri. Akhirnya dengan begitu kadang setiap kita punya masalah, kita lari ke tempat lain. Mungkin lewat orang terdekat, atau mungkin kita lari ke, macam saya mungkin kalau ada masalah, terutama mungkin secara manusia, kadang belum tentu kita langsung berdoa kepada Tuhan. Mungkin ke saya ada masalah begini, tetapi Tuhan mau bahwa utamakan Tuhan dulu. Segala persoalan yang kita hadapi, kita harus bawa ke dalam doa, maka Tuhan yang akan turut bekerja. Satu contoh, saya mempunyai kesaksian, mungkin saya sudah pernah bersaksi, yang mana di kilometer 26 saya begitu semacam artis yang selalu diceritakan, yang selalu dibully, dan saya juga tidak mengetahui kenapa sampai mereka seperti itu. Tetapi dengan saya percaya bahwa Tuhan melihat siapa yang benar, siapa yang salah, saya bawa ke dalam doa. Tetapi orang yang selalu bercerita tentang saya, orang yang bully saya, dengan sendirinya mereka yang tegur saya duluan. Itu suatu kebaikan Tuhan buat saya. Seperti Nabi Daud ini, ketika dia menyerahkan semua dia punya persoalan dalam keadaan yang dia merasa terancam, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mendengar, dan Tuhan tahu isi hatinya. Karena Daud bilang, kalau memang Tuhan mau lihat dia punya isi hati dari malam, dia tidak melakukan pelanggaran. Jadi dia percaya, jadi orang yang benar, doa orang benar, Tuhan akan jawab. Jadi segala persoalan yang kita alami, mari kita serahkan buat Tuhan. Karena dengan doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Jadi Tuhan Yesus kasihi, Daud menceritakan bahwa dia berseru, dia meminta kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan akan menjawab setiap permintaannya.
setiap apa yang dia naikkan kepada Tuhan. Begitupun kita harus percaya segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab semua. Mungkin butuh proses, karena ketika Tuhan jawab, tidak mungkin hari ini kita minta langsung hari ini dapat. Mungkin besok atau lusa kita tidak tahu. Tapi kita harus percaya terus. Jangan langsung seperti Bapak Gembala bilang, kita punya iman ini seperti suam-suam. Itu pun saya juga kadang seperti itu. Tetapi saya mungkin lewat firman Tuhan di sore hari ini juga, Tuhan mengingatkan saya bahwa segala persoalan yang saya alami, saya harus utamakan sebelum saya ceritakan kepada orang lain, maka saya harus ceritakan kepada Tuhan. Kesaksian juga, saya punya kios. Saya punya kios ini, saya tidak tahu apakah saya salah gunakan uang ataupun mungkin ada yang lain-lain, saya tidak tahu. Tetapi setiap saya punya modal semua pun saya tidak tahu kemana uangnya. Tetapi saya ingat bahwa Bapak Gembala bilang atau Bapak Pendeta Ratmangun bilang, segala sesuatu pas khotbah itu saya ingat sekali, segala sesuatu saya harus serahkan buat Tuhan, maka biarlah Tuhan yang proses semuanya. Amin. Kalau secara manusia memang kadang kita stres mengalami suatu masalah, tetapi saya percaya bahwa mungkin hari ini saya seperti ini, tetapi kedepannya Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik buat saya. Jadi mungkin ayat yang ke-7, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang engkau menyelamatkan orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontakan. Jadi di sini mari kita selalu berserah kepada Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan tetap akan menjawab segala pergumulan kita. Jangan karena ada gelombang-gelombang sedikit dengar satu dengan yang lain ataupun apapun itu, akhirnya kita selalu yang awalnya kita percaya, akhirnya kita tidak percaya. Dengar lagi firman Tuhan, kita percaya. Tetapi mari dalam firman Tuhan di sore hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa segala pergumulan yang kita naikkan, sebelum kita beritahukan kepada Tuhan lewat doa, Tuhan sudah mengetahuinya. Tetapi Tuhan mau bahwa apakah kita minta ini betul-betul, dan Tuhan mau kita harus bersabar dengan segala pergumulan kita, karena Tuhan sudah tahu apa yang kita gumuli. Tuhan sudah mengetahui kita punya isi hati, dan Tuhan akan menjawab ketika tepat pada waktunya. Mungkin firman yang singkat ini biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatan Tuhan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
kami sore hari ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami percaya bahwa segala persoalan yang kami alami, segala persoalan yang kami alami Tuhan, kami akan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia biasa. Kami kadang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kami. Tapi kadang kami juga goyah Tuhan. Tapi firman di sore hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami harus percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala persoalan yang kami alami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan ke Baik, pujikan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan memberi buat Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata bila yang baik. Pujikan nama Tuhan, ibadah kita akan segera ditutup. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah memperluas daerahku dan memperluas daerahku. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan menyertai dan menjawab
Kami percaya apa yang kami pinta, apa yang kami mohonkan di sore ini Bapa akan turun dalam kehidupan kami. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa turun buat keluarga besar Wangka di tempat ini. Turun buat Ibu Fente dan keluarganya. Bahkan turun bagi kami semua jemaat GB Immanuel yang sudah hadir dalam ibadah ini Bapak. Kiranya Tuhan memberkati pergumulan kami, Tuhan memberkati kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap hari Senin sore kami ada di tempat ini Bapak. Kerinduan kami, biarlah satu rumah ini dapat memenangkan jiwa-jiwa yang ada di kampung halal untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berikan kami kemampuan sukacita, berikan kami terus kesetiaan Bapak. Karena di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir ini Bapak, banyak orang yang meninggalkan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi kami mau belajar tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau setia dan taat sampai mati pun, Engkau tetap setia bagi kami Bapak. Karena itu Bapak, berkati kami semua, berikan kami sukacita dalam melayani Tuhan, tidak melihat jauh dekat pelayanan kami, tetapi kami akan bekerja melayani pekerjaan Tuhan selagi Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan. Napas yang Engkau berikan kami boleh pakai untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak di surga, berkati Mama Ara di tempat ini, setiap pergumulannya, bahkan Mama Ara dalam keadaan kondisi yang kurang stabil, kurang sehat. Hari yang berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur darah Yesus, sembuhkan Mama Ara, sehingga lewat kehidupannya dia boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan Mama Ara. Terima kasih Bapak, kami akan pulang, serta kami dalam perjalanan tibakan kami di rumah kami dengan sukacita. Dan kami akan terima berkat, kasih daripada Allah Bapa, penghiburan, penjagaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini kekal sampai Maranatha. Haleluya. Amin.